Ribuan mayat ini membeku di depan gerbang kerajaan Jizao yang berselimut salju. Di seberangnya berdiri ratusan ribu pasukan dari pemerintah pusat Kekaisaran Shang yang siap menyerang kerajaan Jizhou. Pria ini bernama Jiva, kita panggil saja namanya Aloy ya. Dan di sebelahnya Yin Jiao, kita panggil aja Reza Arab ya. Reza Arab adalah anak dari panglima perang ini. Nama panglima perang ini adalah Yin Xiao, kita panggil aja Dedi ya. Dedi sedang memimpin penyerbuan ke kerajaan Jizhou. Dia pun memanggil salah seorang pasukannya. Pria ini adalah Suqian Xiao yang merupakan putra mahkota dari kerajaan Jizhou. Shuquan berlutut dari kejauhan sambil berteriak. Dia meminta ayahnya Suho, sang raja Jizhou, menyerahkan diri kepada Kekaisaran Shang. Jika tidak, maka sesuai peraturan, setiap putra raja yang berkhianat akan dieksekusi mati terlebih dahulu. Setelah itu, barulah semua keluarga kerajaan Jizhou akan dimusnahkan. Namun sang ayah malah melepaskan ribuan anak panah ke arah Shuquan sebagai tanda penolakan untuk menyerah. Shuquan pun melepaskan helmnya dan bersiap untuk berkorban agar sang panglima perang memulai penyerangan ke kerajaan Jizhou. Namun, Shuquan ragu dan di saat itulah Dedi turun dari kudanya. Dedi berkata bahwa Raja Suho bukanlah ayahnya. Akan tetapi dirinya lah sang ayah sejati untuknya. Setelah mendengarkan hal itu, sambil menangis, Shuquan menghunuskan pedang ke lehernya sendiri. Setelah kematian Shuquan, Dedi mengatakan kepada para prajuritnya kalau Raja Suho lah yang membunuh Shuquan. Ketapel besar berisi batu dilemparkan dan mengenai para prajurit Jizhou serta menghancurkan benteng kerajaan itu. Dedi memerintahkan para pasukannya menyerang. Mereka pun maju menyerang dengan kudanya. Pasukan berkuda ini adalah para putra mahkota dari ratusan kerajaan di bawah Kekaisaran Shang. Raja Suho tidak tinggal diam, mereka melontarkan ribuan anak panah ke arah pasukan Dedi. Dan satu persatu pasukan Dedi tumbang. Ternyata ribuan mayat di depan gerbang itu telah disiram minyak, dan Raja Suho melontarkan panah api ke tumpukan mayat itu. Seketika, pagar api melindungi benteng kerajaan Jizhou. Kobaran api membuat kuda-kuda yang ditunggangi pasukan khusus itu panik dan berlari tak tentu arah, sehingga melemparkan Aloy dari atasnya. Di saat yang genting, Aloy diselamatkan oleh Reza Arab. Pasukan Dedi pun kalah pada serangan pertama ini. Dan pasukan kerajaan Jizhou pun bersorak-sorai karena mereka menang. Dedi mencambuk Reza Arab tepat di mukanya. Namun Aloy menjelaskan bahwa mereka mundur bukan karena takut, tapi karena kuda mereka yang panik melihat api. Dedi mencabut pedangnya dan berjalan ke arah Aloy, tapi dihalangi oleh Reza Arab. Ternyata Dedi memotong jubah Aloy dan jubah itu digunakan untuk menutupi mata kuda. Pasukan kerajaan Jizhou yang sedang memperbaiki benteng tiba-tiba dikejutkan suara kuda, disertai kemunculan Dedi dari balik api dengan menggunakan kuda yang sudah ditutup matanya. Tak lama kemudian disusul oleh pasukannya. Perang pun kembali pecah dan pasukan Dedi berhasil merangsek masuk ke dalam benteng kerajaan Jizhou, serta berhasil merebut kerajaan Jizhou. Mereka pun memburu semua keturunan Raja Suho sampai ke pemakaman Xuan Yuan di bawah kaki Gunung Rinjani yang tertutup salju. Terlihat seorang gadis cantik yang ketakutan berada di dalam kereta kencana, sedangkan sang ayah yaitu Raja Suho sedang bertarung melawan Dedi. Saat kapak Dedi tertancap di batu, batu itu retak sampai ke bawah makam kuno dan membuat salju dari atas Gunung Rinjani pun longsor. Pertarungan sengit antara Dedi dan Raja Suho terus berlanjut. Dedi terpojok dan berhasil ditusuk oleh Raja Suho. Namun, darah Dedi yang menetes dari ujung pedang itu malah mengalir melalui retakan batu yang pecah dan menetes ke sebuah makam kuno yang tersegel. Pertarungan pun berlanjut. Di saat Dedi semakin terpojok, Aloy mencari anak panah dan berhasil menancapkan anak panahnya ke tangan Raja Suho. Akhirnya, Dedi berhasil mengalahkan Raja Suho. Di dalam kereta terlihat anak gadis Raja Suho bernama Sudaji. Kita panggil aja Maiden ya. Maiden bersiap untuk melakukan bunuh diri setelah melihat ayahnya mati di tangan Dedi. Akhirnya, Maiden bunuh diri dengan tusuk konde yang ia pakai. Salju yang longsor pun menghantam mereka semua. Di dalam kereta yang tertutup longsoran salju, terlihat Maiden yang tak sadarkan diri. Lalu dia terbangun dengan wajah pucat dan bertingkah aneh seperti mencari sesuatu. Pasukan Dedi pun melihat Maiden dan mendekat. Mereka ingin membunuh putri pengkhianat itu. Reza Arab memerintahkan Aloy untuk membunuh Maiden. Namun Aloy menolak. Dia tidak tega membunuh seorang wanita. Akhirnya, mereka berdebat siapa yang harus membunuh Maiden. Selagi mereka berdebat, Maiden sedari tadi ternyata sedang mencari tusuk kondenya. Aloy pun maju ke depan, mengambil dan memberikan tusuk konde itu ke Maiden. Reza Arab yang kesal langsung menghunuskan pedangnya ke arah Maiden, tapi Maiden tak bergeming dan membuat Reza Arab menghentikan laju pedangnya. Ternyata, Maiden melihat kemunculan Dedi di belakang mereka. Maiden tanpa ragu berjalan ke arah Dedi, dan dia tiba-tiba jatuh pingsan sebelum mencapai Dedi. Malam harinya di basecamp mereka terlihat Aloy dan Chong Bao, anak wali kota utara, sedang berdebat dan saling mengejek. Setelah itu, terjadi pertikaian di antara mereka berdua. Di dalam kamar Dedi, sang panglima perang tampak sedang membalut lukanya sendiri. Maiden yang ditahan untuk hadiah kepada Kaisar terlihat sedang mengendap-endap dengan leher terborgol sambil menatap ke arah Dedi. Saat Dedi membuka perban di tangannya, darahnya pun menetes ke sepatu besinya.
Maiden langsung mendekat dan menjilat darah di sepatu Dedi. Maiden tampak bahagia dan menikmati darah itu sampai matanya berbinar hijau. Maiden berkata dia mengetahui apa yang diinginkan oleh Dedi. Dedi pun hanya tersenyum. Maiden kembali merangkak ke arah Dedi lalu berbisik bahwa Dedi ingin menjadi raja dari segala raja untuk menggantikan kaisar. Maiden berjanji akan membantu Dedi untuk mencapainya. Maiden pun langsung menjilat luka di dada Dedi. Dedi pun langsung mencekiknya, tapi luka di dada Dedi langsung sembuh setelah dijilat oleh Maiden. Dedi dan pasukannya tiba di kerajaan Shang. Mereka sangat diluluhkan karena telah menang melawan kerajaan Jizhou. Dedi berjalan ke arah kaisar, diiringi oleh Reza Arab dan Aloy yang membawa persembahan untuk kaisar. Ternyata, Dedi mempersembahkan kepala Raja Suho kepada ayahnya sang kaisar. Dan untuk kakaknya Yinki, Dedi memberikan Maiden sebagai hadiahnya. Sang kakak yang senang pun membuat sebuah pesta kemenangan untuk Dedi dan pasukannya. Di dalam istana, Reza Arab, Aloy dan perwira lainnya tampak menari di hadapan kaisar. Sang kakak Yinki mengambil pedang di hadapan kaisar dan ikut menari bersama para pasukan khusus Dedi. Namun, Yinki tiba-tiba menghunuskan pedangnya ke arah kaisar. Seketika ruangan menjadi gaduh. Reza Arab, Aloy, dan yang lainnya pun berhenti menari. Dedi pun terkejut dengan kejadian itu. Para pasukan Dedi pun mengepung Yinki. Di saat Yinki menghunuskan pedangnya ke arah Dedi, Aloy langsung menjatuhkannya. Namun, sang kakak Yinki malah tewas terkena pedangnya sendiri. Aloy pun panik karena telah membunuh Yinki sang pangeran penerus tahta kaisar. Reza Arab berlutut di hadapan ayahnya, diikuti Aloy dan yang lainnya. Dedi pun bangkit dari duduknya. Dia berkata bahwa yang dilakukan oleh Aloy adalah sebagai pengabdian kepada kaisar. Di hadapan para tetua dan semua pasukan, Dedi pun mengampuni Aloy dan keluarganya. Para dewa sedang berkumpul membahas masalah yang terjadi di bumi. Hal ini terjadi karena seorang putra yang membunuh ayahnya sendiri, yaitu Kaisar Shang. Langit pun memberikan kutukan untuk manusia di bumi. Tapi, para dewa yang kasihan dengan nasib para manusia mencoba membantu dengan menurunkan seorang murid dewa ke bumi untuk melepaskan kutukan itu. Nama pria ini adalah Zia. Zia mengajukan diri untuk membawa flashbang, yaitu gulungan suci yang hanya bisa dibuka oleh kaisar yang berkuasa. Jika Zia mau turun ke bumi, maka akan ada resikonya, yaitu ketika dewa menyentuh flashbang, seluruh kekuatannya akan hilang dan tak akan bisa kembali ke Kunlun lagi. Zia pun bersedia menerima resiko itu. Seekor naga muncul, dari dalam mulutnya keluar gulungan flashbang. Lalu naga itu masuk ke dalam flashbang itu. Saat Zia menyentuh flashbang itu, dia perlahan menjadi tua dan Kunlun pun berguncang hebat. Di kerajaan Shang, Dedi sedang berpidato di acara penobatan dirinya sebagai kaisar. Dia mengatakan, dia tidak pernah berkeinginan menjadi kaisar. Tapi setelah apa yang terjadi, dia harus mengisi kekosongan dan mengangkat dirinya sendiri menjadi kaisar di kerajaan Shang. Dedi meminta pendeta agung untuk meramalkan nasib kerajaan Shang sedepannya. Pendeta agung pun mulai meramal. Dia terkejut melihat hasil ramalan itu. Dan tiba-tiba langit menjadi mendung. Semua orang menjadi panik. Pendeta agung pun berlari ke arah sang kaisar baru. Dia mengatakan bahwa kerajaan Shang akan ditimpa malapetaka. Pendeta agung juga mengatakan bahwa keturunan keluarga Yin tidak dibolehkan lagi memimpin kerajaan Shang. Mendengar hal itu, Dedi berkata dia akan mengorbankan ribuan nyawa untuk langit agar kutukan itu bisa terlepas. Tapi pendeta agung mengatakan hal itu percuma saja karena langit tidak akan mengampuni mereka, bahkan akan semakin murka karena pengorbanan manusia-manusia yang tidak berdosa itu. Satu-satunya cara untuk melepaskan kutukan itu adalah membuat altar persembahan dari kayu yang sangat tinggi, dan Kaisar Shang harus mengorbankan dirinya sendiri. Tapi tiba-tiba Reza Arab maju dan meminta kepada Dedi agar dia diangkat menjadi kaisar. Dan dia bersedia menyerahkan nyawanya untuk langit, agar kerajaan Shang terbebas dari kutukan. Mendengar hal itu, Dedi tergugah oleh perkataan anaknya. Dedi pun dengan kebijaksanaannya bersumpah di depan semua rakyat, bahwa dia akan membuat altar kayu yang sangat tinggi, dan bersedia mengorbankan nyawanya demi kerajaan Shang. Setelah ucapan itu, langit kembali cerah, dan semua orang bersyukur, serta mengagungkan nama Kaisar Dedi. Malam harinya, Reza Arab dan ibunya sedang duduk di taman. Tapi sang kaisar tidak mau menemuinya. Akhirnya, Reza Arab minta izin ke ibunya untuk menjemput sang ayah di kamarnya. Reza Arab pergi untuk menjemput ayahnya, namun di tengah jalan dia mendengar suara aneh dan mencurigakan. Ternyata, di dalam gorong-gorong, siluman rubah putih sedang memakan tubuh manusia. Siluman rubah putih itu pun berlari, dan Reza Arab mencoba menangkapnya, tapi ia gagal. Reza Arab mengejar siluman rubah putih itu sampai ke kamar Kaisar Dedi. Reza Arab dan Aloy perlahan-lahan masuk ke kamar Kaisar. Kaisar Dedi pun terbangun dan menuduh Reza Arab ingin membunuhnya. Reza Arab emosi setelah melihat Maiden berada di dalam kamar Kaisar. Dia berkata, mengapa wanita pengkhianat ini ada di sini? Mendengar perkataan itu, Kaisar Dedi malah mengusir Aloy dan Reza Arab. Hal ini membuat Reza Arab menyesali mengapa dia tidak langsung membunuh Maiden saat menemukannya di kaki Gunung Rinjani itu. Perkebunan gandum ini milik kerajaan Shiki. Pria tua ini adalah raja dari kerajaan Shiki, yang dikenal juga sebagai wali kota barat. Dia juga ayahnya Aloy.
Kerajaan Siki adalah kerajaan pemasok pangan untuk kaisar. Namun, ladang gandum ini terancam gagal panen karena terdampak oleh kutukan yang menimpa kerajaan Shang. Ternyata, Dedi memanggil keempat wali kotanya untuk datang ke kerajaan Shang. Ayah Aloy pun berangkat menuju kerajaan Shang dan memberikan tahta kerajaan Siki kepada kakak Aloy. Di luar gerbang kerajaan, para warga sedang mengantri untuk masuk ke dalam kerajaan. Zia dan kedua muridnya tidak ikut mengantri untuk masuk. Zia malah mencoba bernegosiasi dengan pengawas. Dia menyogok pengawas itu dengan obat mujarab. Pengawas itu pun setuju dan menyelundupkan mereka bertiga dengan kereta ke dalam kerajaan. Reza Arab dan Aloy mengawasi pembangunan altar kayu untuk pengorbanan Kaisar Dedi. Tak lama kemudian, Zia dan kedua muridnya tiba di tempat pembangunan altar itu. Saat mereka turun, mereka terperangah melihat bangunan altar. Dan seekor gajah besar hampir menginjak Zia. Namun Zia diselamatkan muridnya. Ternyata mereka bertiga dijual oleh pengawas itu untuk dijadikan budak membangun altar persembahan. Prajurit Kaisar pun mencambuk Zia, namun dihalangi oleh muridnya. Ujung cambuk itu dipegang oleh si bocil, dan si bocil memutar cambuk itu serta melemparkan prajurit ini hingga mengenai kepala gajah. Prajurit ini pun jatuh di atas kotoran gajah. Gajah yang ditabrak murid ini pun mengamuk, serta membuat kayu itu naik ke atas dengan cepat. Menyadari bahaya yang akan terjadi, Zia mencoba mengeluarkan ilmunya untuk menolong para pekerja. Tapi dia lupa kalau kekuatannya hilang setelah memegang flashbang. Zia akhirnya memerintahkan sang murid untuk menolong semua pekerja. Rantai kayu yang mengikat bocil ini dipecahnya dengan mudah, dan dengan roda apinya, dia terbang ke arah kayu yang akan jatuh, serta mengikatnya dengan selendang merahnya. Namun, ada salah satu kayu yang terlepas dan jatuh ke bawah. Murid tampan ini terbang, dan dia berhasil memotong kayu itu menjadi beberapa bagian. Murid tampan pun menahan kayu terakhir dengan ujung tombaknya agar tidak mengenai prajurit ini. Kejadian ini dilihat oleh Reza Arab dan Aloy. Mereka menghampiri Zia. Mereka pun percaya bahwa dewa benar-benar ada dan masih ada harapan untuk menyelamatkan Yang Mulia Kaisar Dedi dari kematian karena berkorban untuk rakyatnya. Di dalam istana Kaisar, Dedi sedang menerima kunjungan dari seorang penyihir hitam. Penyihir hitam itu menunjukkan kekuatannya. Dia memisahkan kepalanya dari badan. Kepala itu melayang di udara dan masih bicara di hadapan Kaisar Dedi. Dedi sangat mengagumi kekuatan itu. Lalu dia bertanya, berapa lama bisa menguasai ilmu itu agar dia bisa selamat dari pengorbanan untuk dewa. Penyihir hitam memberitahukan bahwa butuh waktu 1000 tahun untuk dia bisa menguasai ilmu itu. Tak puas dengan jawaban itu, Kaisar Dedi membanting kepala penyihir itu ke lantai dan diinjak oleh pengawalnya serta ditendang seperti bola. Badan penyihir itu sibuk mencari kepalanya. Di saat itulah Reza Arab dan Aloy membawa Zia bersama muridnya masuk untuk menemui Kaisar Dedi. Zia memegang flashbang di tangannya. Dia memberitahukan kepada Kaisar Dedi bahwa flashbang ini bisa membebaskan kutukan di kerajaan Shang. Dan hanya Kaisar Dedi yang bisa membuka flashbang ini. Sang penyihir hitam terkejut dan ikut campur perbincangan itu. Penyihir hitam mengatakan flashbang itu bisa menjadi kekuatan yang besar buat Kaisar. Saat Dedi ingin membuka flashbang itu, penyihir menahannya. Dia ingin menguji flashbang itu asli atau tidak. Cara membuktikannya adalah dengan memberikan jiwa dari orang yang baru mati. Jika asli, maka jiwanya akan terhisap oleh flashbang ini. Seketika, di hadapan semua orang, Kaisar Dedi langsung menghunuskan pedang ke arah pelayannya. Tak lama kemudian, flashbang ini menghisap jiwa pelayan itu. Flashbang pun terlempar dari tangan Kaisar Dedi dan langsung diambil oleh Zia. Zia bilang sebelum membuka flashbang ini harus ada gerakan khusus supaya flashbang ini bisa dibuka. Zia pun memperagakan gerakan itu. Kaisar Dedi mulai curiga. Ternyata itu hanyalah akal-akalan Zia agar bisa melarikan diri dari dalam istana. Karena dia tidak mau flashbang ini disalahgunakan oleh Dedi. Zia dan muridnya pun dikepung oleh pasukan Dedi. Mereka bertarung. Zia berpesan jangan sampai melukai siapapun. Kombinasi bocil dan murid tampan pun berhasil dengan mudah mengalahkan pasukan kerajaan. Tapi siluman penyihir ini ikut bertarung untuk memperebutkan flashbang itu. Dengan selendang merahnya, bocil ini berhasil melemparkan gurunya keluar dari istana. Kaisar Dedi pun memerintahkan Reza Arab dan Aloy untuk mengejar flashbang itu. Zia yang terlempar jauh, tiba-tiba jatuh di atas kuda dan kuda itu berlari keluar kerajaan. Bocil dan murid tampan pun berhasil menerobos keluar istana dengan ilmu yang mereka miliki. Penyihir hitam itu pun ikut pergi dari istana itu. Reza Arab dan Aloy mengejar Zia sampai ke dalam hutan, dan saat di pinggir jurang, Reza Arab melihat kuda Zia berjalan sendiri. Ternyata Zia berjalan merambat di pinggir jurang itu. Reza Arab terus mengejar Zia, mereka pun berdebat sengit. Zia tak mau menyerahkan flashbang itu kepada raja yang membunuh orang tak bersalah sesuka hatinya. Sebuah batu tiba-tiba terjatuh mengenai kepala Reza Arab dan membuatnya pingsan. Dia pun jatuh ke jurang namun diselamatkan oleh Zia. Di saat kritis, Aloy datang membantu Zia untuk menyelamatkan Reza Arab. Di bawah batang besar, Zia memberikan obatnya kepada Reza Arab, dan Reza Arab langsung sadar setelah meminum obat itu. Bukannya berterima kasih, Reza Arab malah menghunuskan pedangnya ke arah Zia. Aloy yang mencoba memperingatkan tak digubris oleh Reza Arab. Dia pun menebas Zia, tapi yang dia tebas ternyata hanya flashbang. Murid bocil datang dan langsung menghajar Reza Arab, namun langsung dihentikan oleh Zia.
Di saat itulah Aloy mengancam Bocil dan Zia untuk melepaskan Reza Arab. Aloy memegang flashbang dan menjatuhkannya ke jurang. Zia pun langsung melompat ke jurang untuk menyelamatkan flashbang itu. Lagi-lagi dia lupa bahwa ilmunya sudah diserap oleh flashbang itu. Murid tampan dan Bocil pun turun ke bawah menyelamatkan Zia yang hampir mati tenggelam. Di tengah lautan, siluman penyihir hitam melaporkan pada gurunya bahwa dia melihat flashbang. Tapi dia gagal mendapatkannya karena ilmunya kalah melawan para murid dari Kunlun. Ombak berbentuk tangan keluar dan menghantam siluman penyihir ini. Ternyata gurunya memberikan kekuatan baru kepada siluman penyihir hitam ini. Di tengah hutan, Aloy menggendong Reza Arab yang pingsan. Dan di pinggir sungai, murid tampan dan Bocil mengobati guru mereka Zia. Si Bocil kesal karena manusia tidak tahu berterima kasih dan menyarankan gurunya untuk membawa pulang flashbang itu. Tapi sang guru mempunyai ide untuk menunggu Reza Arab menjadi kaisar dan dia baru akan memberikan flashbang itu. Petir menyambar, pertanda anak siluman yang terlahir. Di kegelapan hutan, rombongan wali kota barat yaitu Raja Siki sedang berjalan menuju kerajaan Shang. Perjalanan mereka pun terhenti karena mendengar suara tangisan seorang bayi. Raja Siki bergegas ke sumber suara itu. Ternyata itu adalah bayi siluman yang terletak di dalam sebuah pohon. Bayi siluman yang menyeramkan ini pun diselamatkan oleh sang raja yang baik hati. Murid tampan dan si Bocil muncul untuk membunuh bayi siluman itu, namun dihalangi oleh anak buah Raja Siki. Raja Siki berkata, mau bayi apapun tergantung cara mendidiknya. Saat dia dibesarkan, apakah dia menjadi baik atau menjadi jahat, biar waktu yang memutuskan. Zia pun setuju dengan pendapat Raja Siki. Dia pun menyarankan bayi siluman itu dibawa ke Kunlun untuk dibesarkan di sana oleh maha gurunya. Sebelum pergi, Zia meminta Raja Siki untuk memberikan nama pada bayi siluman itu. Raja Siki memberinya nama Lei Zhenzi. Lei Zhenzi pun dibawa ke Kunlun oleh murid Bocil. Zia bertanya, mengapa Raja Siki sang wali kota barat mau datang menemui Kaisar Dedi. Wali kota barat mengatakan bahwa hal ini sudah menjadi kewajiban keempat wali kota untuk memberikan penghormatan secara langsung kepada kaisar baru. Mendengar keempat wali kota datang bersamaan, Zia memberikan saran untuk melengsarkan Kaisar Dedi dan mengangkat Reza Arab menjadi Kaisar Shang. Di saat mereka berdebat, perbincangan itu didengar oleh Aloy yang beristirahat karena kelelahan. Aloy pun mendengarkan ayahnya yang meramal bahwa Kaisar sebelumnya bukan dibunuh oleh anaknya. Semua itu hanyalah tipuan siluman. Wali kota selatan pun mengatakan bahwa sang Kaisar dibunuh oleh Dedi. Dan wali kota selatan mengajak mereka untuk berkhianat. Namun, wali kota utara menolak dan wali kota timur pun ragu-ragu. Dan di saat itulah Aloy muncul dan menganggap mereka semua berkhianat. Aloy pun berkata bahwa ayahnya membuat ramalan palsu. Ketiga wali kota lain bertarung sejenak melawan Aloy. Tapi para wali kota terdesak setelah pasukan kerajaan tiba untuk membantu Aloy. Di dalam istana kaisar, keempat wali kota dikumpulkan dan Dedi meminta Raja Siki untuk meramal kematian Raja Siki sendiri. Namun, dia tidak bisa. Dia malah meramal nasib Kaisar Dedi. Dia mengatakan bahwa Kaisar Dedi akan mati di tangan putranya sendiri. Mendengar hal itu, Dedi malah tertawa dan memerintahkan anak dari wali kota itu untuk berdiri di depan ayahnya masing-masing. Dan bagi siapa yang bisa membunuh ayahnya, maka dia akan dijadikan wali kota berikutnya. Zhong Yangbao pertama kali membunuh ayahnya dan dia langsung diangkat jadi wali kota utara. Anak wali kota selatan malah berbalik menyerang Kaisar Dedi. Dia pun dibunuh Kaisar Dedi dan ayahnya pun dibunuh prajurit lain. Wali kota timur yang merupakan kakak ipar Kaisar mendekat kepada anaknya, Jiang Wenhuan, dan meminta untuk dibunuh. Sang wali kota timur pun menghunuskan pedang ke arah tubuhnya sendiri, dan sang anak Jiang Wenhuan pun diangkat oleh Dedi menjadi wali kota timur. Tibalah giliran Aloy untuk membunuh ayahnya. Raja Siki hanya terduduk pasrah. Dengan penuh keraguan, akhirnya Aloy memberikan saran kepada Kaisar Dedi untuk menghukum mati ayahnya, dan mengakui perbuatan makar yang mereka rencanakan di depan rakyat, agar kematian empat wali kota ini bisa diterima oleh rakyatnya di kerajaan mereka. Kaisar Dedi menerima saran itu dan memerintahkan prajuritnya untuk memenjarakan Raja Siki sampai waktu eksekusi matinya tiba. Malam harinya, Aloy mendatangi ayahnya di penjara bawah tanah. Dia meminta ayahnya untuk mengakui perbuatan makar itu. Namun, sang ayah menolak. Perdebatan di antara mereka pun terjadi. Aloy pun mengalah dan masih memuliakan ayah kandungnya sendiri. Di kamar Kaisar, terlihat Dedi dan Maiden sedang mandi susu bersama. Mereka berdua sangat menikmati hubungan ini. Tapi tiba-tiba Permaisuri datang dan meminta Kaisar Dedi untuk membunuhnya karena sang kakak wali kota timur telah dibunuh oleh Dedi. Permaisuri mencoba menasihati Kaisar karena hanya dia orang yang bisa menasihati Kaisar. Kaisar malah acuh kepada Permaisuri. Maiden mendekat dan menawarkan ibu Reza Arab ini untuk mandi susu bersama mereka. Permaisuri seperti terhipnotis. Dia meletakkan pedang dan ikut mandi susu bersama mereka. Permaisuri memuji kecantikan Maiden. Sambil mengambil tusuk konde Maiden, Permaisuri mencoba membunuh Maiden. Seketika, kolam susu itu berubah jadi kolam darah. Lalu, tak lama kemudian, Maiden muncul sambil memegang tusuk konde. Ternyata ibu Reza Arab lah yang tewas di kolam susu itu.
Reza Arab yang naik pitam membawa pedangnya ke dalam kamar kaisar dan mencari Maiden. Reza Arab menghunuskan pedangnya ke arah Maiden yang tak sadarkan diri. Tiba-tiba, siluman rubah putih melompat dan menghalangi Reza Arab untuk membunuh Maiden. Mereka pun bertarung. Reza Arab terpojok, lalu siluman rubah putih itu masuk ke dalam tubuh Maiden. Ternyata, Maiden selama ini dirasuki oleh siluman rubah putih itu. Pertarungan Reza Arab dan Maiden masih berlanjut, hingga Maiden berlari keluar kamar dan melepaskan bajunya. Reza Arab menusukkan pedangnya ke arah baju, tapi di balik baju itu Kaisar Dedi muncul dan terkena tusukan pedang Reza Arab tepat di dadanya. Kaisar Dedi tidak mati, dia malah semakin percaya bahwa Reza Arab ingin membunuhnya. Kaisar Dedi memanggil prajuritnya untuk menangkap Reza Arab. Reza Arab pun kabur. Saat terpojok, Reza Arab mencoba melawan prajurit yang mengejarnya. Ternyata prajurit ini adalah Aloy. Aloy pun membantu Reza Arab melarikan diri melalui terowongan sempit. Dia menyarankan Reza Arab untuk bersembunyi di kuil pendeta agung. Sebelum pergi, Aloy meminta Reza Arab untuk meninggalkan pedangnya, dan Aloy melukai dirinya sendiri dengan pedang milik Reza Arab. Xiang Bao dan Jiang Wen menemukan Aloy yang terluka. Xiang Bao ingin mengejar Reza Arab melalui terowongan itu, namun dihalangi oleh Jiang Wen. Di pusat kota, para prajurit kerajaan menempelkan poster buronan Reza Arab, Zia, dan kedua muridnya. Xiang Bao mendatangi basecamp Aloy, terlihat Aloy sedang memperbaiki busur panahnya. Xiang Bao curiga kepada Aloy, dia yakin bahwa Aloy membantu Reza Arab untuk melarikan diri. Mereka berdua pun berkelahi. Di saat Aloy terdesak, kakaknya datang untuk membantu Aloy mengalahkan Xiang Bao. Kedua saudara ini berbincang, saling mengingat masa lalu dan memikirkan bagaimana cara membebaskan ayah mereka dari dalam penjara. Sang kakak mengatakan sudah membawa 3 kereta emas untuk sang kaisar. Namun, Aloy mengatakan semuanya itu tak akan cukup untuk membebaskan ayah mereka. Sang kakak membawakan kembali 2 kuda putih Aloy yang pernah dirawatnya dari kecil, dan sekarang sudah menjadi kuda yang tangguh. Sang kakak pun sudah melatih kuda ini, dan kuda ini pun juga tahu jalan kembali ke rumah mereka di kerajaan Shiki. Di kamar Kaisar Dedi, Maiden menari dengan lemah gemulai, sambil diiringi tabuhan gendang Dedi dan suling bambu kakaknya Aloy. Setelah menari, Maiden berjalan keluar untuk menikmati mandi hujan. Kaisar Dedi bertanya apa tujuan kakak Aloy datang menemuinya. Dia sangat senang dengan permainan suling kakak Aloy, dan akan mengabulkan semua permintaan kakak Aloy. Ternyata, kakak Aloy ingin bertukar tempat dengan ayahnya. Dia rela dihukum mati asalkan sang ayah dibebaskan dari penjara. Di luar istana, Zia meminta Aloy membawanya bertemu dengan Reza Arab. Aloy pun setuju dan membawa Zia ke kuil pendeta agung. Zia dan Reza Arab berdebat. Reza Arab tidak ingin menggantikan ayahnya, sedangkan Zia terus membujuknya untuk menggantikan ayahnya. Zia ingin menyelamatkan Reza Arab sampai waktunya tiba, karena Reza Arab lah yang berhak membuka flashback itu. Reza Arab mengatakan bahwa ayahnya telah dipengaruhi oleh siluman rubah putih. Zia berkata, nasib baik dan buruk itu bukan ditentukan oleh langit, tapi karena perbuatan manusia itu sendiri. Mendengar hal itu, pendeta agung menyarankan Reza Arab dan Aloy untuk membawa Kaisar Dedi dan Maiden datang ke kuil, agar pendeta agung bisa mengungkapkan siapa Maiden sebenarnya. Di dalam penjara istana, Kaisar Dedi datang menemui Raja Shiki sambil membawakan daging untuk dimakan Raja Shiki. Ayah Aloy memakan daging itu, mereka berdua berbincang dan masih tak sejalan. Pada akhirnya, Dedi mengatakan bahwa Raja Shiki dibebaskan karena pengorbanan anaknya. Sontak Raja Shiki terdiam, lalu Dedi menanyakan bagaimana rasanya makan daging anak sendiri. Raja Shiki terpaku dan baru menyadari setelah melihat suling yang dibawa oleh Kaisar Dedi. Ternyata, daging yang dimakannya sedari tadi adalah daging bayi Yokao, anaknya sendiri. Kaisar Dedi pun membebaskan ayah Aloy, dan sang ayah kena mental dan terlihat gila sambil berjalan di tengah kota. Dia meracau mengakui perbuatan makarnya di depan rakyat dan menjadi bahan hinaan para rakyat. Di kuil pendeta agung, Kaisar Dedi dan Maiden sedang melakukan upacara pernikahan. Pendeta agung meminta Maiden mendekat untuk memberkatinya. Namun, ternyata pendeta agung langsung menotok titik siluman Maiden. Seketika Maiden tidak bisa bergerak, pendeta agung pun hendak membunuh Maiden. Namun, dihalangi oleh Kaisar Dedi. Pendeta agung memanggil Reza Arab. Reza Arab keluar dengan tangan terikat. Dia bersaksi telah melihat Maiden dirasuki oleh siluman rubah putih itu. Kaisar Dedi masih tidak percaya. Pendeta agung mengorbankan dirinya untuk memberikan jantungnya kepada Maiden agar siluman putih itu keluar. Sebelum itu dilakukan, pendeta agung meminta Dedi untuk menghukum mati Maiden, mengampuni Reza Arab, dan menyatakan keempat wali kota tidak bersalah di hadapan para rakyat. Kaisar Dedi setuju. Pendeta agung membelah perutnya, mengeluarkan jantung dan memaksa Maiden memakannya. Setelah jantung itu dimakan Maiden, siluman rubah putih itu langsung keluar dari tubuh Maiden. Aloy langsung berlari ingin membunuh siluman rubah putih itu, tapi dihalangi Kaisar Dedi. Pendeta agung meminta Kaisar untuk segera membunuh siluman rubah putih itu. Dengan membawa pedang, Kaisar menghampiri siluman rubah putih itu. Bukannya membunuh siluman rubah putih, Kaisar malah tidak percaya lagi akan adanya dewa. Kaisar malah menantang dewa untuk hadir di kuil itu kalau mereka benar-benar ada. Ternyata, siluman rubah putih inilah sumber dari semua masalah di kerajaan Shang. Dia merasuki Yinki dan membunuh Kaisar.
Itu semua terjadi karena siluman rubah putih ini telah dibebaskan oleh Dedi saat bertarung di makam leluhur kuno keluarga Suho di Gunung Rinjani. Pendeta Agung pun mati. Reza Arab tertawa gila. Aloy terpaku melihat Reza Arab yang tertawa liar. Reza Arab menyadari bahwa ayahnya memang menginginkan posisi kaisar dan bukan karena dirasuki siluman rubah. Saat Reza Arab mau menyerang kaisar, Aloy menghalanginya. Siluman rubah putih masuk kembali ke tubuh Maiden. Reza Arab ditangkap dan akan dieksekusi hukuman mati. Kaisar memerintahkan Aloy untuk membunuh ayahnya sendiri dan membawa kepala sang ayah ke hadapannya. Aloy pun pergi mencari ayahnya dan menemukannya tergeletak di pinggiran kota. Aloy pun mencabut pedangnya. Kaisar memporak-porandakan kuil. Maiden pun dengan tenang menyaksikan hal itu. Di tengah kobaran api, Dedi dan Maiden bermain bermantap-mantapan, mantap. Siluman rubah berterima kasih karena dia telah dibebaskan oleh Kaisar dari penjara yang menyegelnya selama 500 tahun. Ternyata siluman rubah ini merasuki tubuh Maiden saat di makam kuno Gunung Rinjani. Sambil terus pompa atas bawah, siluman rubah berjanji dia akan menjadikan Kaisar seorang raja yang abadi. Hari eksekusi Reza Arab pun tiba. Aloy berjalan ke arah Dedi sambil membawa kepala ayahnya di dalam kain. Reza Arab mengamuk dan bersumpah hidup atau mati dia akan menuntut balas kepada Kaisar Dedi. Sang Kaisar memerintahkan agar eksekusi pancung Reza Arab segera dilakukan. Zia tampak panik karena kedua muridnya belum datang. Saat Algojo mengayunkan kapaknya, anak panah dari pasukan Aloy membunuh Algojo itu. Di saat itu juga pasukan Aloy dan Reza Arab melakukan pemberontakan. Aloy langsung mengalungkan pedangnya ke leher Dedi. Dedi melemparkan kepala ayah Aloy, ternyata isinya tanah dan keramik. Aloy ternyata telah menipu Kaisar Dedi. Kaisar Dedi memerintahkan pasukannya yang masih setia untuk segera membunuh Reza Arab. Xiong Bao yang mendengar perintah itu langsung naik untuk memenggal kepala Reza Arab. Dia pun berhasil melakukannya. Zia hanya bisa pasrah menyaksikan hal itu. Aloy pun terkejut dan lengah, sehingga dia berhasil dibanting oleh Kaisar Dedi. Pertarungan Kaisar Dedi dan Aloy pun terjadi. Aloy terpojok, dua murid Zia datang dan Zia memerintahkan mereka untuk membawa Reza Arab ke Kunlun. Mereka menyatukan kepala Reza Arab dan tubuhnya, lalu pergi membawanya ke Kunlun. Penyihir hitam tiba. Dia hanya mengawasi kekacauan yang terjadi, karena dia hanya mencari flashbang yang ada pada Zia. Zia pergi dari kekacauan itu. Aloy yang masih bertarung dengan Kaisar Dedi berhasil untuk membunuh sang Kaisar. Melihat Kaisar Dedi yang telah mati, Xiong Bao mengangkat dirinya sendiri menjadi Kaisar selanjutnya. Aloy memanggil kuda putihnya. Bersama pasukannya, Aloy mencoba melarikan diri dari kerajaan Shang. Namun, Xiong Bao memerintahkan untuk menangkap Aloy. Di tengah kerumunan warga, Aloy melihat Zia dan membawanya naik ke atas kudanya. Hal itu juga dilihat oleh penyihir hitam. Penyihir hitam mengeluarkan ilmu barunya dan merasuki patung raksasa di kerajaan Shang. Patung itu pun bergerak maju mengejar Aloy dan Zia. Sesampainya di gerbang, Aloy tertahan oleh Jiang Wen dan pasukannya. Di belakangnya, Xiong Bao mengejar Aloy. Panah Jiang Wen diarahkan ke arah Aloy. Aloy pun pasrah, lalu anak panah dilepaskan. Namun anak panah itu meleset dari Aloy dan malah mengenai Xiong Bao. Jiang Wen pun membiarkan Aloy dan memerintahkan pasukannya untuk berperang melawan pasukan Xiong Bao. Kuda putih ini terus berlari membawa ayah Aloy yaitu Raja Shiki. Tapi sesampainya di perbatasan luar kota, kuda ini diserang pasukan kerajaan Shang. Ayah Aloy yang tak sadarkan diri pun terlempar dari kuda yang mati itu. Saat sang ayah terkepung, tiba-tiba ada yang membantunya dan melindunginya dari serangan pasukan perbatasan itu. Aloy dan teman-temannya terus berkuda untuk menghindari kejaran dari dua raksasa yang dikendalikan oleh penyihir hitam. Aloy berlari sampai masuk hutan. Di markas perbatasan kota, para pasukan tak mengetahui benda apa yang melindungi ayah Aloy. Saat mereka semua semakin mendekat, monster itu mengamuk dan mengimbaskan sayapnya, sehingga para pasukan itu terlempar, dan makhluk hijau ini membawa ayah Aloy terbang. Ternyata, makhluk ini adalah Lei Zhenzi, bayi siluman yang diselamatkan oleh ayah Aloy tempo hari. Sang ayah pun mengajaknya pulang ke kerajaan Shiki. Aloy pun memisahkan diri dari pasukannya. Dia pun meminta Zia untuk melepaskan jubah dan topinya. Dua monster itu pun tak sadar bahwa yang dia kejar adalah Aloy, bukannya Zia. Aloy terpojok di tepi jurang. Penyihir hitam yang kesal karena ditipu Aloy pun melampiaskan kemarahannya. Dia mencoba membunuh Aloy. Aloy melepaskan beberapa anak panahnya. Dia pun berhasil mengenai mata monster itu dan membuat penyihir hitam juga mengalami kebutaan yang sama. Aloy terus berlari. Dia pun melompat ke dalam jurang bersama kudanya dan diikuti oleh monster itu. Mereka pun terombang-ambing di dalam arus sungai yang ganas. Penyihir hitam pun melepaskan burung gagak untuk mengejar Zia. Aloy yang terluka dibangunkan oleh kudanya. Kuda ini pun berbaring dan Aloy yang terluka menaikinya. Lalu kuda ini berdiri lagi. Aloy teringat dengan kata kakaknya, jika kau ingin kembali pulang, bilang saja rumah, maka kuda ini akan langsung membawamu kembali ke rumah kita di kerajaan Shiki. Malam ketika Aloy diperintahkan membunuh ayahnya, Aloy malah menitipkan kalung kerajaan kepada ayahnya, dan dia berjanji akan kembali ke Shiki. Kuda yang terlatih itu pun membawa Aloy pulang ke Shiki. Sesampainya di kerajaan Shiki, sang kuda langsung berbaring dan tertidur karena kelelahan. Aloy berjalan tertatih menuju istana Raja Shiki, dan akhirnya bisa bertemu dengan ayahnya kembali.
Maiden pun terlihat berlari ke arah Kaisar Dedi. Ia pun menjelati lukanya, namun Kaisar Dedi tak kunjung bangun. Akhirnya, siluman rubah putih keluar dari tubuh Maiden, dan dia langsung menjelati luka di tubuh Kaisar Dedi. Kaisar Dedi pun bangkit kembali. Di pinggiran sungai, terlihat Zia sedang duduk sambil mancing di atas batu. Tak lama kemudian, Zia menyadari kedatangan kawanan burung gagak milik penyihir hitam. Di kerajaan Xiang, terlihat para prajurit siluman raksasa pulang setelah berperang selama 10 tahun di Lautan Utara. Dan mereka pulang dengan membawa kemenangan. Terlihat Kaisar Dedi bermata 3 memimpin pasukan itu. Film pun berakhir. Terus ikuti channel ini ya untuk menonton film seru lainnya. Dan jangan lupa like, share, dan komen ya. Sekalian bantu subscribe-nya boleh.